kesaksian sedikit ya, melenceng sedikit ya, tapi ini ditandai. Nenek saya itu anaknya kiai besar di Jember. Ya, kalau saudara dengar pesantren Tebu Ireng itu Tebu Ireng, ya, itu Mbah Buyut saya. Saudara pasti sudah bisa berpikir, wah Bu Erwin ini dulu juga getol ya, maksudnya, wah Bu Erwin ini dulu juga fanatik ya, maksudnya kan gitu kan, ya. Belajar saya melakukan perintah Taurat 5 kali sehari, jongkok, duduk, berdiri, jongkok, ini 5 kali sehari saya lakukan. Nah, ketika suatu hari saya membaca satu ayat jeleng gitu ya Bapak Ibu Saudara ya, ini ya, saya tidak katakan ayat berapa, tapi saya buka jeleng gitu, ternyata ayatnya bicara apa? Aku hanyalah sekedar pembawa berita gitu, katanya begitu. Itu junjungan saya waktu itu bicara sama saya melalui ayat ini. Aku tak lebih hanyalah sebagai pemberita, penyampai berita saja. Hidupku saja aku nggak tahu, apalagi hidupmu. Halo, coba saudara renungkan kata-kata saya. Hidupku aja nggak tahu, lah apa meneh kamu? Artinya, selama hidup saya dari kecil sampai waktu usia itu, saya mengandalkan dia. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Saya mengandalkan dia. Saya percaya dia. Hidup mati saya ikut dia. Tapi dia katakan, lah wong nek kowe yang roh gitu. Apalagi kamu. Loh, saya mundur beberapa langkah, tidak satu langkah lagi, tapi saya mundur, dan di situ jiwa saya berontak kepada siapa yang memberi jaminan kepada saya 100%. Saya mulai cari siapa yang memberi jaminan kepada saya 100%. Saya kecewa dengan hal ini Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan juga ada kan, saudara pernah baca, yang buta nuntun buta itu kemana? Orang buta menuntun buta kemana? Ke jurang, kecemplung Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau orang ini nggak tahu hidupnya mau apa, lah kok aku ngotot begitu ya. Akhirnya di situ saya putuskan siapa yang memberi jaminan kepada saya, menuntun saya. Kalau sebuah perjalanan wisata, orangnya nggak tahu nih, yang tahu tour leadernya, betul? Ya, kepala leader tournya. Kalau tournya bilang ini belok kanan, ya kita ke kanan kan, betul? Betul begitu. Ini ke kiri, kita ke kiri. Nah, kalau tournya aja nggak tahu, apalagi kita yang tour ini, lah kesasar Bapak Ibu Saudara. Di sini saya tidak mundur satu langkah, tapi saya berlari ke belakang. Sebentar, saya tak cari yang menjamin hidup saya, yang menuntun langkah saya kepada kebenaran demi kebenaran. Ketemu ternyata Tuhan Yesus. Amin. Ternyata Tuhan Yesus. Berikan salam itu ya Bapak Yesus Tuhan. Gak ada yang bimbing saya loh Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya hari ini saya bisa katakan ternyata yang bimbing saya Roh Kudus waktu itu. Yesus sudah tentukan saya sebagai anaknya. Karena itu ada Roh Kudus loh diberikan, padahal saya belum bisa, tidak kenal dia. Melalui kesakitan anak saya sudah saksikan di tempat ini, dia lumpuh di rumah sakit-sakit, tapi saya bisa mendengarkan satu pujian. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Saya nyanyikan, padahal nggak ada yang ngajari. Bukan karena saya bisa menyanyi, no, tidak. Tapi saya mau bernyanyi lagu itu. Dan ketika saya nyanyikan lagu itu, ada satu kuasa yang membuat saya bisa bertahan. Oh, luar biasa. Tak nyanyikan terus, yo isone muk situ iku Bapak Ibu Saudara. Sampai saya bertobat. Ya, nyanyinya satu itu di gereja ada nyanyian itu, saya senang sekali. Wah, puji Tuhan karena saya bisa, lainnya enggak. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dia
kepada kita, Roh Kudus mengatakan kepada kita sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Amin. Erwin belok kanan, saya ke kanan, dan pasti betul. Kalau dulu belok kanan kiri, ke atas ke bawah, saya nggak tahu betulnya. Tapi hari ini kalau Tuhan katakan ke kanan, saya ke kanan, dan itu pasti betul. Amin. Ke kiri, diam di tempat, saya diam. Luar biasa Roh Kudus berikan sorak-sorai meriah bagi Yesus. Luar biasa Roh Kudus. Jadi